istighfar dan sholawat Nabi. Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak kami. Nggak sadar bahwa ketika hutan ditebangi terjadi akhirnya begini, gitu. Terjadi akhirnya begini, betul ya? Nah, kalau sudah ditebang semua dan rusak, kira-kira apa yang terjadi? Burung-burung kabur, hewan-hewan kabur, tanaman pun mati. Jadi tanaman itu Bapak Ibu ada di sekolah istilahnya itu iklim mikro. Iklim mikro itu contohnya begini, bahasa paling sederhana. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu berada di bawah pohon nongkrong itu, kan rasanya sejuk sekali, betul ya? Nongkrong itu malah sambil rokok, sambil ngopi, sambil ngeteh, ngerumpi itu gak ada habisnya. Tapi kalau di bawah gubuk atapnya seng, itu makin siang makin panas. Di rumah saja kadang-kadang gerah. Ini aja yang sudah terbuka itu masih butuh kipas. Padahal ini masih pagi hari. Jadi kerusakan ini siapa? Oh, ternyata di Al-Quran pun juga sudah dinaskan ya. Jadi ternyata manusia itu salah satu hobinya itu membuat kerusakan. Cuman membuat kerusakan itu ada yang niat membuat kerusakan, tapi ada yang merasa tidak merusak tapi merusak. Contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu itu, kalau istilahnya saya senang dengar ceramahnya Gus Bahar. Orang berbuat baik saja itu masih salah, apalagi orang berbuat salah. Gitu ya. Saya ambil tidur terus sering dengerin itu. Contoh begini, Bapak mandi itu baik nggak? Baik. Baik kan menurut yang mandi. Lah sabun dan limbah dari kamar mandi itu ngalir keluar itu baik atau enggak? Kan enggak, mencemari toh. Enggak sadar ya, selama ini saya mandi itu baik-baik saja, saya enggak ganggu tetangga gitu. Ternyata perbuatan baik saja itu bisa berdampak tidak baik, apalagi yang sudah diniatkan tidak baik. Ini pelajarannya dalam, makanya saya senang mendengar ceramahnya itu ya, karena ringan tapi dalam, sehingga dipahami juga gampang. Nah, Bapak Ibu, ketika lingkungan sudah rusak seperti ini, kira-kira terus piye? Bagaimana caranya? Kalau sudah rusak di banyak tempat, maka kira-kira penanggulangannya harus banyak orang atau sendirian? Harus banyak orang. Kalau ibu-ibu banyak orang plus harus seragam. Harus pasti, itu harus seragam. Kalau bapak-bapak nggak mewajibkan, bapak-bapak mewajibkannya ini kopi, ya kan? Tapi kalau ibu-ibu wajib dengan seragam. Lanjut bos. Nah, Bu, ini gambar apa Bu? Sampah. Iya. Kira-kira apakah ini yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan? Ini pelajarannya hari pagi ini kayaknya menyedihkan ya. Tapi ini realitanya, betul ya? Iya. Kalau mau jujur juga, ini sampah-sampah ini, misalnya inilah, tempatnya bagus, ya kan? Tapi alasnya kertas, tutupnya plastik. Kertas sama plastik nanti kemana? Harusnya kalau begini, ini masukkan aja. Kalau begini kan nggak usah pakai alas, tetap nyeni kok. Langsung aja ini piring anyaman bambu. Ini godok-godokan sudah oke. Nah, tutupnya daun pisang aja kan nggak masalah. Digunting kalau mau rapi. Itu malah buat orang Jakarta itu keren banget, pro lingkungan itu. Ya Bu ya. Ini saya sengaja ngomongnya ke ibu-ibu karena ibu-ibu yang paling paham. Ya, bapak-bapak itu bahasa berapa hektar, berapa harga mobil itu paham langsung. Ya, jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri, dan harus berjamaah. Katanya sholat berjamaah 27 derajat. Salah satu hikmahnya itu. Kalau kita berbuat kebaikan sendiri, itu ya KO. Saya lupa kata Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib itu yang mengatakan bahwa kebenaran yang dilaksanakan sendiri-sendiri itu akan kalah dengan kebatilan yang dilaksanakan berjamaah. Betul ya? Nah, ini kayak gini nih. Nah, kalau sampah sudah numpuk kayak gini, mau pakai jurus apapun sekarang belum ada yang efektif. Jujur ya, mau pakai TPS 3R, mau open dumping, mau
diubah jadi energi dan sebagainya. Kenapa? Karena si penyampahnya jauh lebih banyak daripada pengelola sampahnya. Dan ini teman-teman DLH, mungkin si Anis itu bisa ngeles, kami bukan DLH kok Pak gitu kan. Jadi DLH se-Indonesia ini kayaknya sekarang lagi kepanasan karena apa? Target dari Menteri KLH yang baru setelah pemisahan itu kayaknya sampah. Ini siap-siap Ciamis, walaupun namanya apa tadi DPR KPLH, itu bisa kelas nanti Mas, buat guyonan Mas. Kami bukan DLH Pak, kami DPR. Jadi sampah yang jadi prioritas. Dan kalau mau jujur, Ciamis itu TPA-nya ada berapa? Mungkin kan 1, betul nggak? Tapi dari sini kecamatan mana tuh? Rancah. Mungkinkah kecamatan Rancah membuang ke TPA sana? Kan kejauhan. Maka dalam pengelolaan sampah saya selalu menyarankan pengelolaan sampah berbasis desa atau kelurahan. Kenapa? Ya karena kalau berbasis kecamatan aja ada pihak kecamatan nggak di sini? Nggak ada ya? Ah, Bu, kalau mau jujur, undang-undang otonomi itu paling menyedihkan kan kecamatan. Kenapa? Emang kecamatan punya anggaran? Nggak ada Mas. Paling sedih itu kecamatan. Dulu yang sedih 2, kecamatan dengan provinsi Bu. Karena provinsi dulu kan kewenangan tarik ke kabupaten semua kan istilahnya. Nah setelah itu beberapa tahun ada revisi. Sebagian kewenangan kabupaten tarik lagi ke provinsi. Contohnya kalau nggak salah kehutanan dan pertambangan misalnya gitu. Nah kecamatan itu hanya fungsinya pembina ya Bu ya, betul ya. Makanya saya di Proklim itu nggak berani membebankan pada kecamatan. Cukup Pak Camat, Bu Camat hanya membuat surat edaran itu sudah luar biasa. Nggak mungkin kita dorong misalnya gini Bu, yang kecamatan ya Bu ya. Maaf nih, saya bela ini Bu, saya ngomong gini itu saya bela. Tolong ya kecamatan adakan pelatihan Proklim. Wah, pucat langsung. Dari mana dananya Pak? Kami bisa hadir aja kadang bensinnya cuman nggak ada Pak gitu. Apalagi ngundang orang 30, dari mana anggarannya? Kecamatan nggak punya anggaran Bapak Ibu. Dan kecamatan harus mendamaikan kepala desa yang pemilihannya langsung oleh rakyat yang kadang-kadang lupa diri. Loh soalnya itu kan pilihan rakyat. Terakhirnya tiap kepala desa itu seperti kerajaan masing-masing. Tapi nggak didesaini. Betul ya? Ada gaya begitu. Dan kadang-kadang diomongin Pak Camat, Bu Camat kan apa lo nggak pilih saya kok gitu. Lain kalau di kota lurah itu PNS, ASN, lah itu dia patuh siap gerak, siap dan kalau nggak dipindah kemana. Tapi kalau di desa pemilihan kecamatannya top down dari pusat pembinaannya ya repot. Paling hanya menghimbau, tolong dong dan sebagainya. Kembali ke sini, sampah. Sampah, saya menghimbau penanganan sampah itu mulai dari dapur. Kalau di kampung itu, kalau di kota saya ngomongnya ya dari mall, dari pasar dan sebagainya. Kalau di rumah, berdasarkan penelitian 60% sampah rumah tangga adalah organik. Jadi kalau ibu-ibu bisa mengomposkan, itu 60% sampah tereduksi. Dari 40% mungkin ada 20% bisa diambil kembali. Kertas-kertas, besi, gitu, bisa didaur ulang, bisa dijual lagi ke pemulung, bisa dikelola bank sampah. Lalu nanti yang diserahkan DLH adalah yang hanya B3. B3 itu katakanlah bahasa saya 10-20% itu DLH akan luar biasa berterima kasih kepada Bapak Ibu. Saya nanya nih DLH, luas TPA-nya berapa sih ke kabupaten itu? Paling kan 1 hektar 2 hektar 5 hektar lah. Ya 5 hektar dibandingkan luasan Ciamis, dibandingkan jumlah desa. Total desa di Ciamis berapa Bapak Ibu? 200. Ya kan? Kalau satu desa nyumbang sehari berapa ton gitu kan? Udah pusing gitu dah. 5 hektar nggak akan cukup kalau hanya ditumpuk-tumpuk. Paling kan jurusnya pakai bego dipadet-padetin gitu tiap hari. Nggak akan selesai. Jadi harus mulai dari dapur masing-masing ya, ibu-ibu. Sepakat nggak Bu? Dari dapur masing-masing, pilah, komposkan yang bisa dikomposkan. Pengomposan yang paling ringan, nggak usah pakai teori macam-macam yang
komposter ember tumpuk atau masalah apa itu maggot, itu kan pakai biaya. Ada yang nggak pakai biaya, gampang kok. Bahasa di Jawa Tengah gelombang. Di Ciamis apa? Lubang tanah di belakang rumah, kotakan dalam 1 meter 2 meter untuk buang sampah. Tapi pastikan yang dibuang di situ semua organik. Oke? Sisa makanan, sayuran, daunan, plastik ini jangan. Bisa kan? Lebih murah itu kan? Itu lebih mudah, dan saya yakin di kampung ini masih punya lahan cukup lah gitu. Kalau di perumahan saya nggak akan ngomong begini, karena kablingan rumah hanya 80 meter, 100 meter gitu. Oke, lanjut. Nah, alhamdulillah Ciamis ini masuk daerah basah. Makanya semua Jawa Barat itu banyak yang memakai nama Ci, yang artinya air. Sampai Cilacap pun ikut Ci. Jadi karena masih stoknya masih banyak air. Jadi Jawa Tengah terutama ini yang biru-biru ini curah hujannya tinggi. Artinya ini stoknya tinggi. Saya ngomong berkali-kali di Ciamis, stok air dari atas insya Allah melimpah. Tapi di bawahnya Ciamis ini kebanyakan perbukitan. Perbukitan lahan kering. Karena miring-miring airnya lari langsung menuju lembah. Yang di lembah bisa untuk sawah, tapi yang di pereng-perengan, yang di lereng-lereng ini ya polanya adalah pola wanatani. Bahasa Inggrisnya agroforestry. Bahasanya ibu ya kebun, hutan rakyat kalau bahasa orang kehutanan. Jadi bendanya sama, beda instansi, beda sebutan. Kalau di dinas pertanian nyebut kebun atau kebun campuran. Betul ya? Yang dari penyuluh pertanian. Tapi ketemu penyuluh kehutanan nggak mau mereka. Itu disebut hutan rakyat. Jadi ada tutupan mirip hutan, tapi di luar hutan negara namanya hutan rakyat. Jadi bendanya sama, orang kehutanan dengan pertanian beda nama. Ya sama kayak bahasa Sunda dengan bahasa Jawa. Nah, Ciamis ini manajemen kehutanan, manajemen lingkungannya seperti apa? Ya seperti mengelola hutan rakyat. Saya beberapa lokasi kok saya simpulkan perjalanan tadi juga sama. Kelak isinya banyak tutupan. Alhamdulillah di Ciamis itu tutupan vegetasi masih bagus gitu. Lanjut mas. Nah, ini gambar-gambar begini kan lebih enak ya Pak Bu ya. Kita itu kalau mengelola lingkungan itu simpel kok. Perbanyak tanaman. Mumpung ini tanaman masih banyak, yang ada dijaga, yang sudah dipotong diganti dengan tanaman baru. Pilih tanaman sesuka Bapak Ibu, yang penting rindang. Saya nggak mewajibkan tanaman tertentu. Yang suka tanaman hutan, artinya hasilnya kayu, silahkan. Yang pengen tanaman buah, silahkan. Tanaman buah itu enaknya sejarah paling mengatakan yang nyuri itu buahnya, yang dicuri buahnya. Nggak ada sejarahnya pohon mangga ditebang pohonnya. Pohon itu ditebang, pohon buah itu ditebang hanya satu alasan, kalah sama kabel listrik. Betul ya? Saya nggak tahu tuh jurusnya gimana tuh, orang DLH sama orang PLN tuh biar diselesaikan secara adat gitu. Jadi gimana caranya tepi jalan itu tetap rindang, tapi juga aman bagi kabel. Entah salah kabelnya, entah salah pohonnya ya Pak. Itu nggak tahu itu. Itu kayak lingkaran maut lah gitu. Lanjut. Nah, penanganan bumi yang makin panas ini ternyata dengan penanaman. Jadi ibu tadi PR-nya pertama ngelola sampah dari dapur masing-masing dengan cara yang sederhana, nggak apa-apa. Kalau DLH misalnya ada teknologi maggot ya silahkan, teknologi komposter silahkan. Tapi saya tidak mau alatnya dibagikan ternyata akhirnya jadi pajangan doang di halaman rumah karena masyarakat nggak nyaman menggunakan itu, betul ya? Jadi esensinya adalah mengelola sampahnya, bukan masalah alatnya. Saya juga tidak mau nanti pas ada penilaian proklim, penilaian hatinya PKK atau apapun namanya, itu hanya cuman selebrasi di halaman rumah, tempatnya pun minjem dari DLH gitu kan, besoknya dibalikin hanya sekedar pencitraan. Kalau itu sampah kita kelola Pak. Oke ya? Nah, lanjut. Iya, kan kita tahu sama tahu Pak. Cuman kalau di kampungan kita nggak etis kalau salah itu, kan saya bukan malaikat ya kan. Nah,
Lanjut lagi aja. Nah terus Proklim. Nah Proklim ini sekarang, kalau kemarin kan kementeriannya KLHK, sekarang jadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kita di bawah KLH garis miring Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Fungsinya apa ini macam-macam. Lanjut Mas. Nah salah satunya yang fungsi tadi adalah pengendalian perubahan iklim. Teknisnya lagi nanti Proklim seperti apa nanti nunggu kabar berikutnya. Nah gambar ini Bapak Ibu ini hanya gambar untuk inspirasi. Manusia itu kadang gini, saat musim hujan doanya apa Bu? Pak, ya Allah hujannya jangan terus-terus, nanti takut banjir dan kalau kemarau kira-kira yang jadi malaikat bingung nggak itu? Ini gimana sih mintanya nih gimana? Nah kalau perubahan iklim itu ketambahan ini Pak, La Nina dan El Nino. Kalau La Nina itu artinya kelebihan, El Nino itu kekurangan. Nah tahun ini oleh BMKG dikatakan kita ini sedang La Nina 20%. Jadi Mas Gian dan kawan-kawan kalau ke lapangan, wah sekarang kok dikit-dikit hujan nih gitu kan. Karena ketambahan curah hujannya nambah 20% Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang terjadi banjirnya lebih banyak itu wajar. Ini bukan doa jelek ya. Maksudnya kita tahu prediksi itu kan jadi bisa mengantisipasi. Kemarin itu baru nongol 1-2 minggu kemarin tuh 2-3 siklon. Siklon itu apa? Angin yang sangat besar, diameternya bisa ratusan kilometer. Bayangin siklonnya ada di ujung kulon masih ke sono lagi, itu dampak hujannya bisa sampai Jawa Timur sampai Kalimantan. Nah, minggu ini kenapa kok hujannya lumayan istirahat? Siklonnya pindah di sekitar Filipina dan sekitar Papua. Jadi yang kena Indonesia Timur. Kita istirahat. Makanya kata ibu-ibu, alhamdulillah bisa jemur baju ya Bu. Doanya simpel sih itu, kalau ibu-ibu tuh jemur baju bisa kering gitu kan. Tapi giliran airnya habis juga komplain gitu karena kekeringan gitu ya. Lanjut Mas. Nah ini ramalan curah hujan untuk Desember. Ciamis mana tuh? Jangan-jangan yang kuning itu ya? Betul ya? Hah? Jangan-jangan yang kuning ini? Yang hijau. Apa sih yang hijau ini? Apa masih? Perbatasan Jawa Tengah. Oh iya. Berarti masih curah hujannya masih tinggi. Masih tinggi. Ini di BMKG online, jadi bisa di-download sekarang yang Januari pun sudah ada. Kalau Desember ini biasanya Januari mungkin sampai Februari sudah ada. Jadi ini untuk perencanaan teman-teman penyuluh dan sebagainya bisa lihat ini. Dan hujan begini ini Bapak Ibu, saya kan sering cerita guyonan untuk menjelaskan tentang curah hujan itu tak buat dongeng yang lebih mudah dipahami. Dongeng saya begini, hujan itu ceritanya ada raksasa benua Asia kan di sana ya, betul ya? Australia di sini kan, betul? Nah ada raksasa gede kayak saya ini bawa gentong air Bu dari Asia ke Australia. Lah gentongnya kan gini Bu, goyang-goyang tumpah. Ketika gentongnya masih penuh, tumpahannya kan dapat banyak Bu. Nah makanya curah hujan yang tinggi itu Sumatera, Jawa Barat dan Kalimantan. Perjalanannya sampai ke sini, makin mendekati sini makin kering, gentongnya makin habis. Nah kalau cerita ini kan lebih enak daripada saya cerita iklim muson, garis khatulistiwa, macam-macam tuh. Wah bahasa anak sekolahan pusing Pak gitu. Mau mikir nih mau libur sekolah kemana aja bingung gitu. Iya. Kok masih ada yang pakai masker loh? Nah dibuka dong Bu. Nanti di foto nggak kelihatan. Nah ini curah hujan seperti ini. Artinya di sini curah hujan dari atas tinggi, bawah bentuknya kayak begitu. Bentuknya adalah hutan rakyat gitu ya. Lanjut. Nah di Ciamis saya menyarankan kalau bisa ada pemanenan air hujan. Karena apa? Sumbernya banyak dari atas, dari bawah saya lihat sedikit. Maksudnya gini loh, sekitar kita kan sungai-sungai dengan air melimpah nggak banyak, betul ya?
Coba ini lari ke sungai mana yang terdekat, kan mungkin jaraknya berapa kilo. Artinya apa? Ya sumber di bawah nggak banyak. Sumur berapa meter Bapak Ibu di sini? 20. Artinya itu kesulitan air. Logikanya yang mudah air itu 10 meter atau kurang. Di rumah saya di Jogja 13 meter karena rumah saya dekat sungai. 100-an meter dari sungai. Jadi kalau air itu dekat sungai, karena sungai di Jogja itu kan dalamnya bisa 10 meter dari permukaan tanah ya. Akhirnya kan air akan menurun ikut permukaan air sungai. Kalau sungainya jaraknya cuma semeter ya dangkal semua. Saya senang karena rumah saya masih di desa. Coba kalau sungainya di kota, sungainya tercemar, maka resapannya akan masuk ke permukiman. Lanjut. Nah, di sini mana yang cocok? Hemat air, ya, karena kan airnya nggak banyak, ya. Terus air bersih, sini masih bersih. Tanam pohon, oke. Resapan air wajib. Lindungi mata air, di sini banyak mata air nggak Bapak Ibu? Banyak, itu harus dilindungi. Ciri-ciri lingkungan rusak adalah mata airnya makin menyusut. Perbandingannya kapan? Ya dengan Bapak dengan waktu kecil. Usia sekarang dengan waktu zaman saya SD, menyusutnya banyak nggak ya? Gitu. Kalau usia banyak, berarti ada banyak penebangan. Itu harus digalakkan lagi. Misalnya mata air di sini, daerah tinggi di sini, maka di sini ini harus banyak pohon. Karena pohon itulah yang nyimpan air nanti untuk stok berkelanjutan dari mata air itu. Gitu. Lanjut. Bahaya longsor. Sini ada kejadian longsor kah di kampung ini? Longsornya masih tertoleransi atau sampai nyapu rumah? Kecil ya, kecil. Kalau kecil masih wajar lah ya. Paling gawir-gawir ini ambruk dikit itu masih oke lah ya. Lanjut. Longsor yang mengerikan tuh satu dusun ketutup blok, nah itu mengerikan. Nah, ini nih, kayaknya ini penting nih karena tadi kan mimpinya pengen menuju lestari. Kalau bisa, ini nanti tingkat dusun apa desa Mas? Dusun. Nah, dusun suka maju. Berarti sukanya maju kan? Iya. Oke, bukan suka mundur toh? Nah, ini bahaya kalau suka maju, bahaya nih. Bapak-bapaknya nanti yang bahaya. Nah, maju terus nanti. Nah, saya menyarankan minimal ada satu alat ombrometer. Nggak usah mikir rupiah dulu. Mimpi dulu kan, catat dulu ombrometer. Siapa tahu nanti ada instansi, ada yang nyumbang. Tapi yang penting bukan sumbangannya itu. Yang penting itu ada orang yang ngamati hujan setiap kejadian hujannya percuma alatnya ada, tapi nggak pernah dicatat. Karena yang ngamati, yang nyatet itu nanti nggak ada bayarnya, nggak ada bayaran loh ya. Nanti Pak, saya tiap hujan dibayar berapa? Waduh, bangkrut bandara. Ya kan? Itu tujuannya apa Bapak Ibu? Kalau hujan, kejadian hujan selama sehari kok ternyata lebih dari 50 mili, itu waspada longsor. Kalau curah hujan kok lebih dari 150 mili, itu cuaca ekstrim atau itu La Nina tadi. Biasanya ada siklon. Ciri-ciri hujan siklon ini dari hasil pengamatan saya, itu hujannya di atasnya gerimis tapi kayak disiram, kayak disiram dari ember itu, ngarinya terus gitu. Tapi kalau hujan yang normal biasa itu keratak brus gitu, nanti terus terang, itu hujan normal. Tapi kalau hujan karena siklon itu bisa pagi sampai sore hujannya gitu terus. Kalau toh nggak hujan tuh mendung terus, kok nggak hilang mendungnya kayak kemarin tuh loh, betul nggak? Seminggu yang lalu itu kan seminggu kayak nggak ada matahari kan. Yang komplain ya ibu-ibu tuh spraynya nggak bisa dikeringkan gitu. Mesin cuci masih kurang. Bilang sama bapaknya, Pak jangan sering-sering ya Pak, ini bajunya nggak kering. Pastinya sering nyuci ya. Lanjut. Nah kalau ini nggak usah dijelaskan ini. Sekarang saya tanya nih, katanya mimpinya pengen maju, suka maju. Saya cek nih ibu-ibu yang di belakang nih. Siapa yang rumahnya, di halaman rumahnya sudah ada begini? Loh baru 1, 2. Loh, ngacungnya jujur loh ya. 3, loh baru 3 loh ya. Wah. Banyak semuanya
Nggak boleh kata banyak. Ini kan saya bilang di sini yang rumahnya dimanfaatkan untuk tanaman tunjuk jari. Ayo. Ini kayaknya ngacungnya karena dipaksa sebelahnya ya. Nah, ini bukan anak itu, Pak. ternyata majunya juga belum kompak ini. Wah, ini catatan pertama ini ya. Belakang bawang daun. Ini lain kali bisa saya cek ini halaman rumahnya sudah begini atau belum. Oke? Jangan pakai alasan ya, Pak, saya nggak punya ban yang kayak gitu. Ini bukan masalah bannya. Yang penting nanam pohon. Mau kangkung boleh, nggak usah yang mahal-mahal. Nanti yang mahal malah dicuri orang, malah nangis. Betul ya? Lanjut. Nah, pola hidup bersih dan sehat. Di sini masih ada kakus. Itu loh yang BAB di sungai masih ada. Ada dorongan. Yang benar. Ada tuh di sono ya. Kamar mandi WC-nya ada. Tapi karena pinggir sungai, maka peralonnya itu langsung ke sungai. Ada nggak? Enggak ada. Saya kalau ngecek biasanya gini, Bu, saya numpang ke belakang ya, gitu. Saya cek tuh. Dan orang kalau di kampung, saya ke daerah-daerah itu yang paling saya bukan emosi ya. Akhirnya saya tersadar bahwa saya badannya gemuk adalah apa? Ketika melihat WC Kecil. Kadang-kadang gini tek gitu, saya nanti jongkok bisa bangun nggak bisa udah. Itu yang salah saya atau tapi rata-rata kok begitu, berarti yang salah saya itu. Badannya yang kegedean itu. Penyesuaian. Makanya saya kalau tidur di tempat penduduk itu nanya pertama itu, maaf toiletnya jongkok atau duduk gitu kan. Kalau apa namanya jongkok penuh penderitaan gitu. Lanjut. Nah ini TPS 3R itu apa sih? Ya intinya sampah dikelola biar yang organik jadi kompos, yang masih bisa didaur ulang gitu ya. Artinya yang dibuang B3 itu yang sedikit saja gitu. Syukur-syukur bisa zero waste, semuanya nggak ada sampah. Siapakah itu? Apakah hanya rumah tangga? Enggak juga, kebun juga, sawah juga sama. Jerami itu kalau bisa jangan dibakar. Itu untuk pakan sapi boleh, dikomposkan juga boleh. Bahkan teknologi terbaru bisa dibuat macam kayak kertas atau mungkin piring-piringan dari organik, itu kan murah meriah. Kayak begini saya senang ini. Piring bambu. Tapi jangan bilang ada yang buat sini nggak? Ya ada. Ya kalau ada saya juga mau dikasih satu. Boleh. Guyon Bu ya. Enggak, saya pikir gini, mau saya sentil dikit tuh, kalau ternyata ini beli Pak, belinya dari Kuningan, wah berarti nggak keren. Tapi kalau di kampung ini ada pengrajin bisa membuat ini, itu berarti keren. Gitu. Bahkan nanti kayak di mana kemarin ya, gelasnya pakai gelas bambu. Jadi alami atau gelas kayu gitu ya. Tapi yang nyucinya yang bener. Kadang-kadang gelas bambu ya kan hanya untuk tamu, ternyata dipakai 3 bulan sekali terus ini ditungkep gini ya, setelah dipakai langsung bau nguk gitu kan. Itu harus sering dijemur juga karena kan itu organik, beda dengan gelas-gelas biasa. Lanjut. Nah ini kalau modern, ini saya hanya pamer kalau modern, model komposter tuh kayak gini Bapak Ibu. Jadi itu organiknya ada di sini, tinggal buang nanti dia jadi kompos sekitar 2 bulan. Kalau Takakura, kompos dengan sayuran yang segarnya juga dijadiin satu, dicampur, masih menyampur dengan tangan. Praktis mana silahkan. Di kota Bandung Takakura, di ini ala Jogja, di Jakarta senangnya maggot misalnya. Di sini mau senang apa silahkan. Tadi yang saya tawarkan blumbang di belakang rumah itu buat yang punya halaman cukup. Gitu. Lanjut. Biogas, ini di sini sentra ternak nggak? Ada kambing. Kambing ya Bu? Ya. Sapi? Sapi nggak ada. Kenapa kan? Kerbau? Kebun nggak ada. Nah
saya waktu agak aneh itu waktu saya ke Banten. Menurut saya agak aneh itu mistis atau gimana? Karena peternakan yang ada hanya kerbau, tidak ada sapi. Dari dataran rendah sampai dataran tinggi 800 meter DPL itu kerbau semua. Saya nggak tahu itu sampai sekarang masih misteri. Apakah ada adat istiadat kayak misalnya di Kudus itu kan Demak itu nggak boleh nyembelih sapi gitu kan? Apakah terus makanya soto Kudus yang asli itu kan pakai daging kerbau. Nah di Banten seperti itu mungkin ada cerita leluhur yang kita tidak tahu. Makanya saya tanya ini ternaknya selain kambing apa? Ayam. Kalau ayam kan ke bawah, yang ke atas. Oh enggak ada. Nggak ada, mungkin onta gitu kan. Kambing dan embek. Seringnya kambing atau domba? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Saya baru sebulan lalu pembinaan peternak di Kendal itu ternyata macam-macam ya. Ada etawa, peranakan etawa, terus apa? Kambing Jawa Randu. Jawa Randu. Randu itu apa? Randu itu ada sih kayaknya singkatan tuh. Bukan pohon itu. Terus kambing pun ada, kambing domba itu gibas normal, ada gibas kacangan. Loh, kok kacangan? Mungil-mungil kecil-kecil. Tapi kelebihannya anaknya banyak terus gitu. Saya curiga nih yang kecil-kecilnya anaknya banyak. Dagingnya pungkil. Iya. Itu cocok buat sate katanya kalau yang kambing apa gibas kacangan itu. Lanjut. Nah, kalau ini enggak lah, lanjut aja Mas. Nah, ada nggak di sini yang perikanan? Ada lele. Lele. Iya. Sebenarnya kalau Ciamis sih saya tidak menyarankan karena tadi stok airnya dikit. Makanya kemarin di lokasi yang sebelum kita, nggak usah sebut nama, itu kan walaupun ada biovlog ya, itu perjuangan dan doa itu untuk mengadakan air misalnya tiap minggu harus diganti, itu kan stok airnya juga banyak. Saya tidak menyarankan untuk perikanan. Tapi kalau buat sekedar ikan nilainya hanya 5 ekor, ikan mas 10 ekor nggak masalah gitu. Tapi tidak skala besar. Lanjut. Nah, ini untuk di kota nih, atau ini yang bapak-bapak, ibu-ibu yang rumahnya terlanjur jadi orang kaya. Cirinya orang kaya apa sih? Teras rumahnya terlanjur di semen, di keramik, di aspal. Mau nanam modal nggak bisa, ya udah pakai tanaman buah dalam pot. Biar bernilai lingkungan apa? Gunain wadahnya yang memang bekas tong ngaspal gitu kan, diminta apa? Tongnya dibagi 2 udah buat itu, atau bekas wadah cat buat ini bisa. Jadi nggak usah beli pot yang baru gitu, tapi pemanfaatan sampah atau limbah gitu. Lanjut. Ada di sini energi baru terbarukan, panel surya. Ini sebenarnya murah meriah, tapi memang kalau di kampung tidak lazim. Mungkin ya di bawah 10 juta lah, saya nggak tahu nominalnya berapa, tapi kalau menuju ke sono ya sebaiknya ada ini juga gitu. Mungkin di balai desa, balai dusun satu buat percontohan. Jadi kalau atau di gardu apa ronda, jadi nggak perlu narik kabel dari rumah, tapi kalau malam sudah ada listrik dari sumber matahari. Kalau di rumah tiang-tiang listrik itu ada. Yang listrik. PJU. Tapi kan dari PLN itu, bukan yang dari matahari, Bu. Ya. Iya, solar cell juga. Kalau solar cell ya bagus juga. Lanjut. Nah, ini yang penting nih. Kalau tadi kan sekilas lingkungan itu level yang pratama madya. Kalau ini menuju lestari, ini yang penting membangun kemitraan. Bapak Ibu, membangun kemitraan ini bahasa saya ubah yang paling sederhana adalah gini. Bagaimana kejelian, kelincahan kita untuk mengubah hati seseorang dari yang tidak kenal menjadi cinta. Gampang atau susah itu? Susah, itu perlu ilmu dukun. Ya Pak ya, bapak-bapak ketemu mbak-mbak itu kadang ditraktir 10 kali juga belum mau jadi pacar kan. Betul ya. Tapi kadang ada nggak traktir, ketemu pertama langsung kedep-kedepan langsung cinta, ada juga. Cinta pada pandangan pertama. Ini ibu-ibu yang di belakang nih, dulu waktu jadian butuh berapa lama nih?
Hah? Sehari, seminggu, sebulan, setahun? Wah, 4 tahun. Angka keren tuh. Karena saya pemberdayaan masyarakat itu dalam rumus saya butuh 4 tahun. Kenapa? Karena butuh mengubah paradigma dari yang nggak suka menjadi suka. Ya itu tadi. Teorinya gampang, memilah sampah dari dapur. Pertanyaannya yang di sini aja deh. Saya tanya nih, ibu-ibu di sini, siapa yang mulai besok, nggak usah hari ini deh, mulai besok langsung akan memilah sampah minimal yang organik dipisahkan dari dapur, tunjuk jari. Sudah biasa Pak. Loh, saya hanya minta tunjuk jari, ayo tunjuk jari, bukti dong. Nah, alhamdulillah, ini modal kuat. Oke, yang sudah biasa berapa orang? Kira-kira? Bukan, nggak usah. Yang sudah biasa berapa orang tadi? 30 ada? Ada di 30. Jumlah satu dusun berapa? Nah, sadarlah bahwa yang sudah berubah baru 30 orang dari 400 orang. Saya nggak akan maksa harus berubah semua. Kenapa? Karena urusan mengubah benci jadi cinta itu ada kekuatan Allah gitu loh. Betul nggak? Kadang-kadang sudah diceramai begini nggak ngefek. Sudah dipakai tadi surat edaran kecamatan nggak ngefek. Perdes nggak ngefek. Surat edaran DPR KPLH nggak ngefek juga. Tapi giliran dibentak sama istrinya baru nurut. Ada loh begitu. Gara-gara istrinya tengkurap langsung besoknya oke, saya siap memilah sampah besok. Guyonanya begitu. Maksud saya kadang-kadang untuk mengubah hati orang itu ada misterinya juga. Ada seni dan misteri. Itulah kenapa saya cerita tentang program itu bahasanya nggak ilmiah terus ya tak buat begini. Karena kalau wajahnya bengong itu saya yakin itu ilmu nggak masuk. Tapi kalau udah ada ketawanya itu masuk Pak. Walaupun mungkin masuk sebentar nanti lupa. Setelah itu ingat utang lagi gitu kan. Lanjut. Nah, ini gambar apa Bu? Gambar apa nih? Nyambung. Kereta api terus? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Paham nggak gambar ini? Itu 6 orang itu kan 3 orang lagi berantem. Kenapa berantemnya Pak? Masa pekerjaannya tidak satu. Salahnya di mana? Tidak satu tujuan. Salahnya di mana Bu? Nah ini ibu-ibu kalau paham ini hebat banget ini. Karena ibu biasanya perasaannya yang kuat. Tujuan apa yang nggak kecapek? Bapak lihat nggak? Ibu lihat nggak di bawah relnya nggak nyambung itu? Jadi 3 orang dari sono masang rel satunya di sini. Yang 3 orang di sono masang relnya di sono. Setelah ketemu, ini nggak nyambung ini. Terus mereka debat kira-kira ini salah siapa? salah semuanya Pak. Salah semuanya. Dan manusia itu kalau salah rata-rata mau ngaku salah apa enggak? Dalam bahasa saya, maling saja tidak mau diteriaki maling, apalagi bukan maling. Nah kira-kira kejadian ini sering terjadi nggak di sekitar kita? Ini ketawa kan karena ada tamu dari jauh. Coba kalau sudah ngumpul sesama satu dusun sendiri, watak asli muncul itu. Apa? Oh, itu nggak pernah iuran, oh itu nggak pernah berangkat, nah, macam-macam itu. Betul ya? Makanya saya sering memberikan slogan ini berasal dari istri saya. Karena istri saya juga komandan. Apa katanya Bu? Dengar-dengar ucapan saya ini. Kalau pengen timnya kompak, maka pemimpinnya harus berani nombok. Itu ketawa kayaknya sambil bayangin. Kok pemimpinku gak pernah traktir ya Pak? Betul gak? Saya nurut sama Mas Gian itu kan gara-gara Mas Gian, Pak Kun mau makan apa Pak? Saya akhirnya nurut sampai saya. Mau disuruh kemana aja ngikut gitu. Desa yang terpencil ayo Mas gitu. Ya gara-gara itu dia nombokin terus. Mau makan apa Pak? Mau makan apa Pak? Gitu. Lah kalau kira-kira saya diajak Bapak ini ya misalnya,
udah jauh, haus, nggak ada minum, nggak ada apa. Besoknya kira-kira saya mau nggak? Nggak. Ini contoh yang sederhana. Dan itu terjadi juga di Proklim ini, di dusun suka maju. Siapa komandannya? Di sini siapa? Tunjuk jari dong komandannya. Bu. Pak Lurah itu kan di desa. Kadus. Di sini kepala dusun disebutnya Pak Lurah. Itu namanya Lurah. Oh alah, saya di Jawa itu nyebutnya Lurah itu kepala desa. Oke, Pak Lurah ini. Pak, nomornya udah berapa kali, Pak? Enggak terhitung, Pak ya, jangan disebut, Pak. Ya, nggak usah dihitung ya, Pak. Nanti kalau disebut pahalanya hilang. Jadi tergantung Pak Lurahnya. Istrinya Pak Lurah mana? Nah, Bu, berapa kali ngomelin Bapak gara-gara nombokin tuh, Bu? Hah? Jujur, Bu. Saya di lokasi lain itu kan sama kayak gini, istrinya ada di tempat juga. Ini kan prosesnya sama juga kayak gini. Istrinya itu langsung lantang, Pak, tolong suami saya jangan lagi jadi ketua, Pak. Gitu. Dia jadi lupa ngurus keluarga, kebanyakan ngurus masyarakat gitu. Bener nggak Pak Lurah? Enggak. Jangan-jangan Bapak lebih sering ngurus istri orang daripada ngurus istri. Tapi maaf ya Bu, ini guyonan ya. Tapi dalam arti positif lah ya. Maksudnya ngurus istri orang kan gini loh. Lah kelompok posyandu, kelompok Proklim, kelompok hatinya PKK itu kan istri-istri orang. Ayo Bu kita ke sana Bu, milah sampah, macam-macam itu. Istri sendiri di rumah jablay. Untung istrinya ikut aktif. Kalau enggak, suamiku ini pergi dari pagi pulang malam. Ini saya sekarang nanya sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak benar-benar jadi aktivis, entah penyuluh, entah apa, pergi pagi pulang malam. Pertanyaan istri kan hanya satu, Mas, Pak, pulang bawa apa? Waduh, namanya pejuang pemilah sampah terus pulang bawa apa, Pak? Dan namanya memilah sampah jangan pernah langsung diberi beban rupiah. Banyak lokasi lain, bank sampah itu memang bangga ketika dapat rupiah, bahkan di Jakarta itu ada yang jadi mas batangan walaupun kecil banget itu, wah bangga ya mas kita jadi mas batangan kecil gitu. Walaupun 1 gram, setahun hanya dapat 1 gram itu seneng banget itu. Tapi jangan dibebani itu. Karena kalau memilah sampah dibebankan dengan biaya, apalagi pakai hitungan ekonomi harus break even point, harus untung untuk bayar pekerja, beli bensin, kendaraan, amjar itu. Kok jelas sampah kok dibebani kayak usaha bakso, soto, ya nggak bisa. Jadi sampah itu yang penting alhamdulillah jadi seragam, walaupun jadi seragamnya itu mungkin 4 tahun gitu kan. Ya kan? Atau mungkin alhamdulillah bisa dibeli sepeda motor 5 tahun gitu kan. Tapi ada kebanggaan itu sebenarnya hanya untuk mengobati hati, bukan untuk mengobati ekonomi si pelaku bank sampah. Paham ya Bapak Ibu? Saya pernah di satu lokasi, bank sampah maju, penghargaan banyak, tapi pengelolanya sudah berganti generasi. Ternyata pengelolanya itu apa? Mengeksploitasi agar orang yang datang itu mau nyumbang apa. Intinya apa? Gerakan bank sampah itu hanya untuk begini Bu, sumbang gitu. Dan aksinya sudah berhenti. Apa ciri-ciri bank sampah yang masih berjalan? Masih ada baunya, masih ada orang milah-milah, kadang ada lalat, ada ini. Itu kan berarti masih ada aktivitas. Lah bank sampah kok masuknya ke balai dusun begini, isinya piala, kami juara ini, sama ada piring yang dari plastik, ini hasil anyaman kami. Lah ini anyaman bisa aja beli di Jogja, bisa aja beli di Kuningan kan gitu. Mana yang sedang menganyam? Mana ibu-ibu? Nah itu yang harus dipikirkan. Jadi ini bahas bank sampah aja nanti satu pelatihan sendiri gitu. Tapi saya singgung prioritas ya, karena sekarang lagi prioritas. Jadi kalau begini nih, Pak Lurah yang jadi komandan. Semoga bukan Pak Lurah yang bikin masalah. Bener, saya ngomong serius kali ini. Gerakan komunitas masyarakat itu kuncinya di pemimpin, Pak. Nggak ada pemimpin, nggak jalan. Ada pemimpin jalan. Pemimpin 2 berantem. Betul apa salah? Nggak usah ngomong di sini, nanti kan nggak enak sesama satu kampung kan. Kadang-kadang gini, ada RT, ada RW.
sama-sama pejabat toh, walaupun levelnya berbeda. Lah itu ternyata bersaing berbagi peran. Nah, Pak Lurah silahkan nanti selesaikan cara adat. Kalau ibu-ibu Pak tadi kuncinya udah saya kasih seragam, selesai. Tadi kan salaman dengan saya langsung nyebut seragam merah marun ini seragam Proplim Pak. Tapi tak lihat bajunya nggak ada tulisan Proplim atau nggak kelihatan, saya nggak ngerti. Sengaja biar dipakai piknik kan? Oh alah. Ini jurus hebat yang luar biasa ini, betul ya. Nah, lanjut Mas. Ya. Nah ini peran Pak Lurah di mana nih? Nih pemimpin lokal nih Pak. Tugasnya apa? Memberdayakan masyarakat untuk aksi. Ternyata nggak hanya aksi saja Pak. Ini kan tulisan Proplim itu aksi adaptasi dan mitigasi. Faktanya di masyarakat itu sampai ngurus tetangga berantem juga mendamaikan, mau cerai juga mendamaikan, mau jadi TKW juga ngurus surat, betul nggak Pak? Pemimpin lokal itu perjuangannya luar biasa, kompensasinya nggak jelas. Makanya termasuk pahlawan tanpa tanda jasa juga. Dukanya itu banyak sekali nggak terukur. Giliran suka, Pak Lurahnya kok naik panggung, jadi masalah Pak. Loh kok bisa dusun? Kepala desanya kan saya. Yang camat, loh camatnya kan saya. Kepala dinas, loh ini binaan DPR KPLH gitu. Loh bupati, loh itu wilayah Ciamis saya bupatinya. Itu kalau ada penghargaan Pak, rebutan Pak. Yang ini trofi yang paling hanya 300.000 itu yang mau ngangkat tuh rebutan. Kenapa saya omongkan begini? Beberapa kali kejadian. Bahkan ada di lokasi lain, misalnya Pak Lurah itu sudah berangkat ke Jakarta, sudah siap-siap sehari sebelumnya sudah datang Mas Dian. Hari H dia nggak boleh naik panggung karena pimpinan dari kabupaten kota datang. Dia hanya diem. Jadi kasihan banget tuh. Ya namanya orang kampung itu kan. Sementara mak-mak di luar pagar tuh demo, Pak Kun, kami nganter Pak, ini Pak buat ngangkat piala, ternyata nggak sampai ngangkat. Terus masih ada tahap akhir Mas sebenarnya, bisa disiasati kalau begitu. Itu kan namanya pimpinan kan harus di atas memangnya. Acara selesai, Bapak bisa maju bareng ibu-ibu ngangkat piala, difoto di podium. Ternyata enggak, langsung diajak pulang. Jadi tidak ada memori foto dia angkat piala itu nggak ada. Kalau yang depan-depan ini yang staff ini nggak akan mikir itu Pak, karena yakin mereka ini nggak akan dapat jatah itu. Itu levelnya biasanya kalau Jakarta itu kepala dinas ke atas. Bisa kepala dinas, asek 1, asek 2 atau bupatinya langsung, itu yang jatah di atas. Saya ceritakan real ya, ini yang begini ini kan real, bukan apa-apa, bukan untuk ngerasani gibah, bukan Bu. Agar Bapak Ibu ketika berjuang di lingkungan itu harus siap. Termasuk ini teman-teman yang penyuluh pertanian ini. Bapak kalau menemukan petani hebat atau Bapak menghasilkan kelompok tani yang hebat, emang Bapak yang naik ke atas? Enggak, kepala dinasnya. Betul ya? Jadi pejuang harus siap untuk tidak dikenang. Bahkan kalau gagal siap dimarahi orang sekampung. Itu pasukan elit, slogannya kan begitu. Loh, bener saya. Coba tanya pasukan elit tentara-tentara itu, slogannya kan gitu. Datang pokoknya tidak ketahuan, gagal berarti salahmu, berhasil juga siap gak dapat penghargaan. Memang doktrinnya itu siap mati. Lah maksud saya di Proplim itu bukan tersiap mati, itu bukan maksudnya, ikhlasnya diutamakan gitu. Oke, lanjut. Saya bahasnya nggak lama nanti takut ini, kecuali ada yang nanya. Nah ini pembinaan itu intinya apa sih Bapak Ibu? Coba nih sekarang evaluasi diri di lokasi Desa Sukamaju ini. Masyarakatnya ada. Gimana dukungan desa? Sudah mendukung belum? Langsung tak tanya di forum ini. Desanya dukung nggak? Dukung. Dukungnya apa? Doa. Bukan. Enggak, itu harus tertulis Pak nanti. Harus tertulis Misalnya nih dana desa berapa sini? 800 atau 1 miliar? 1 miliar. Misalnya 1 miliar. Tertulis di anggaran desa itu kan ada tiap tahun. Ada 50 juta anggaran digunakan untuk pengelolaan lingkungan. Misalnya pelatihan bank sampah,
studi banding atau menyusun profil lokasi proklim, pengadaan narasumber atau apalah gitu ya. Itu jelas alokasinya di situ. Jelas-jelas real 50 juta dialokasikan untuk proklim Sukamaju. Itu harus tertulis. Nanti kalau pas pengecekan harus ada bukti tertulis, Pak. Nggak boleh jawabannya ngambang kayak tadi. Ada, Pak. Banyak. Itu bukan jawaban. Oke? Sekarang saya nggak tuntut sekarang, tapi nanti tolong direalkan. Kalau belum dimulai dari sekarang, karena ini masih 2 tahun. Oke ya Pak ya? Bu ya? Tidak harus mahal, 5 juta, 10 juta, alhamdulillah. Daripada nggak ada. Nah, gitu. Dan namanya proklim itu kan macam-macam. Pengadaan tanaman boleh, bank sampah boleh, pengelolaan limbah oke, pengadaan panel surya juga bisa. Yang penting itu digunakan untuk memperkuat skor di proklim. Perusahaan, ada nggak CSR perusahaan? Nah, belum. Ini gini loh, Pak Kades kan orang Jakarta. Temennya tadi ada orang-orang penting. Masa sih nggak ada orang penting yang bisa digait ke sini? Bisa orangnya, bisa perusahaannya. Orangnya minimal mampir walaupun 5 menit di foto jebret, itu juga sudah kunjungan dukungan. Ibu-ibu walaupun mungkin ini di kampung, mungkin ada saudaranya ternyata kerja di luar negeri, punya teman bule, punya apa, ajak mampir sini. Itu juga bagian dari membangun jejaring atau networking. Dinas Pertanian, penyuluh ini sudah datang, ini luar biasa. Suatu saat mungkin Dinas Pertanian, Mas, saya pesen deh, bantu bibit tanaman buah, walaupun hanya 5 batang, nggak masalah. Bisa kan? Gampang dong? Sering Pak, alhamdulillah. Ya, artinya itu didokumentasikan. Bantuan dari Dinas Pertanian, tanaman jambu misalnya, difoto, kapan, berapa bit. Banyak kalau bisa malah rutin. Bisa setahun sekali, 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, monggo. Tergantung kemampu. Termasuk mas-mas, bapak-bapak penyuluh ini datang ke sini menyuluh bagaimana cara menanam pohon, itu termasuk juga peran dari OPD lain. Jadi bukan hanya DPR KPLH, tapi juga OPD lain. Selain pertanian apa? Mungkin PU, mungkin dinas sosial, mungkin yang lainnya. Makanya begini nih Mas Gian dan kawan-kawan, kalau bisa ini jadi kebijakan bupati. Kalau SK bupatinya sudah ada, nggak ada alasan OPD lain untuk menolak. Tapi kalau hanya staf-staf DPRK KPLH keliling, nggak akan dianggap siapa lo beda bos dengan kami kok nyuruh-nyuruh gitu kan. Itu rumus di pemerintahan, di perusahaan tadi Pak. Jadi mungkin Bapak walaupun di sini komandan tapi nggak punya link satupun, nggak ada. Tapi mungkin mak-mak ini mungkin ada, oh iya ponakan saya tuh jadi jenderal bintang 1, coba deh. Mungkin oh iya kepolisian Polda Metro Jaya nyumbang bibit walaupun 10 tanaman, tidak masalah Bu. Itu peran dari instansi lain. Mau polisi, mau tentara, mau perusahaan, mau siapapun bebas. Apalagi sekarang Pak Prabowo kan slogannya adalah ingin swasembada pangan. Oke? Terus perguruan tinggi sudah ada belum? Minta ke Unsil, minta kemana untuk drop KKN di sini. Dari Dulu ada 1 kali dari Kuningan. Uniku ya. Hanya sekali. Oh sekali ya. Sekali sudah bagus, kalau bisa rutin nih Bu. Rutin kalau bisa 3 bulan sekali ada mahasiswa KKN ke sini. Kenapa penting? Saya berikan gambaran sederhana. Ibu-ibu kalau tidak ada tamu, senangnya kan pakai daster yang bolongnya banyak. Katanya ISIS. Nyaman, sembriwing, gitu kan? Tapi kalau di rumahnya ada mahasiswa KKN nginep sebulan, kira-kira sebulan dandan dari subuh nggak? Itu Pak, rahasia ibu begitu. Kalau di rumahnya ada tamu nginep, dari pagi itu udah mandi keramas, dandan, lipstikan, alisnya dihilangin, dipasang lagi gitu. Nggak ada kerjaan. Bukan Pak. Jadi guyonannya para lelaki itu pengen memahami wanita. Terus dijawab, emang kamu yakin bisa memahami wanita? Makhluk yang diberi alis sama Tuhan dihilangkan, terus dia buat alis lagi. Tuhan pun bingung, ini makhluk ini gimana sih? Tidak mensyukuri. Nah ya kan, betul nggak? Loh, mungkin itu nggak ekstrim langsung hilang, nggak. Ya maunya mungkin awalnya itu nyabut yang pinggir-pinggir ya Bu ya. Nyabut, lama-lama kok
ini nggak rapi, akhirnya kan tanya itu kan. Nah akhirnya alis pensil, terus kehujanan, apa yang terjadi? Itu saya makanya kalau sama istri juga kadang-kadang juga bingung gitu. Itu beli baju, perasaan di lemari itu sudah ada baju kok masih beli gitu. Karena ibu-ibu punya dalil ya Bu, ini beda, ini bagus, ini warnanya pokoknya intinya itu belilah gitu. Oke, perguruan tinggi tolong nanti diperbanyak ya, karena dari Tasik, dari mungkin Kuningan bisa makin banyak, mungkin penelitian, mungkin KKN, mungkin magang silahkan. Kemudian dari NGO kalau ada, tapi ini tidak harus. Jadi NGO itu dulu kayaknya ada yang ada yayasan pojok rakyat. Nah itu yayasan apapun lah, yang penting yang sama-sama amanah untuk mengelola lingkungan. Lanjut. Nah ini nggak usah, lanjut aja. Nah ini contoh Bu, saya hanya manas-manasi aja. Ini di Blederan, Jawa Tengah, Wonosobo, itu binaannya Aqua dan LPTB. NGO-nya namanya LPTB, perusahaannya namanya Danone, produsen Aqua. Nah sini silakan, mana-mana tergantung linknya. Bagaimana sih cara perusahaan biar masuk? Saya hanya bisa mengatakan perusahaan itu maunya kita bagus dulu baru mereka masuk. Kalau ini belum ada apa-apa, belum ada produk unggulan. Misal begini, tahu-tahu di sini ada produk madu yang terkenal bagus. Nah perusahaan datang nanti titip logo di sini, mau mereka. Pertanyaan saya, di sini produk andalannya apa? Oh belum ada kok pengen daftar lestari. Nah makanya apa dong? Ada dua pilihannya, produk sama program. Mungkin produknya belum, tapi ini menjadi kampung wisata misalnya, itu program. Sehingga banyak pengunjung datang ke sini belajar tentang ini. Pak Lurah yang ternyata sangat keren gitu ya, muncul di TV, terus banyak pengunjung datang pengen salaman sama beliau. Itu kan bagian dari daya tarik wisata misalnya. Entah wisata religi, wisata lingkungan, wisata apa saja. Lah kalau belum ada semua, ya retreat istilahnya kan, kita menata kembali. Saya yakin ada kok, saya yakin ada. Nanti tugas Pak Lurah rapat setelah ini Pak dengan ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Apa sih kita punya? Mungkin di sini ada pohon langka Pak. Contoh ya di Ciamis itu yang saya senang misalnya apa tuh? Apa tuh yang wangi buat sambal enak itu? Bukan, kecombrang. Nah misalnya di Ciamis kan banyak tuh. Nah ternyata oh ya ini sentra kecombrang misalnya. Itu hal sepele di kampung, tapi mungkin di kota. Saya kecombrang kalau beli segini 10.000 Pak. Satu pucuk ini di Jogja itu 10.000 saya beli di warung itu. Ya Allah satu pucuk. Akhirnya saya nyuruh ponakan kalau nyambel ini seujung kuku ini. Yang penting kan harumnya aja Pak. Harumnya sambal, harumnya masak ikan itu. Di Sumatera Utara ada masakan ikan lais atau apa namanya itu, ikan mas dikasih bumbu kecombrang. Sambal matah yang legend itu juga kadang-kadang ada yang campuran kecombrang. Ini saya bicara produk kampung. Nah, silahkan di sini produk apa? Saya nggak tahu, kayu, kerajinan. Mas Gian ingat nggak waktu saya dikasih peralon yang membuat kerajinan? Itu masih saya pajang di ruang tamu itu. Kok bisa ya mengukir persis wajahku? Padahal ukiran peralon dibolong itu kok bisa gitu. Nah itu kan kerajinan yang nggak bisa ditularkan. Kadang tangannya tangan sakti itu kan. Gitu. Nah, saya nggak tahu di Sungai Maju ini apa kelebihannya. Di sini mah itu Pak suka menanam sayuran. Oke. Ada yang dari sayurannya apa? Macam-macam. Ada kol, ada. Bukan yang jadi andalannya. Oh jadi andalan. Paling yang jadi andalan mah kangkung. Kangkung. Cabai Pak. Cabai. Ya. Oke, boleh misalnya kampung sayuran nggak apa-apa, tapi Pak Lurah tolong ditertibkan. Kalau satu kangkung cabai macam-macam kan nggak bisa dijual keluar kampung. Harus dibuat one village one product. Satu kampung satu produk unggulan. Misalnya cabai semua, atau nanti hasilnya sampai saus cabai produk Sukamaju. Itu baru produk keren. Masalah belum bisa cara buat saus, ada pertanian, ada
DLH bisa belajar kok. Tapi produk bahan bakunya harus ada dulu. Makanya evaluasi dulu di lokasi itu unggulannya apa. Kalau unggulannya ketela ya udah dari produk ketela. Unggulannya pisang, keripik pisang misalnya. Ketela apa ya? Kalau produk ini kan produk sini berarti kan nggak bisa dijual sampai Jogja kan? Nggak tahan lama. Cari produk yang kira-kira inovasi yang bisa sampai Jakarta. Ini Pak Kepala Desa kan pas pulang ke Jakarta bisa promo. Ini produk kampung saya. Bukan membawa oleh dari Jakarta ke sini, tapi malah dari sini dipromokan ke Jakarta. Siapa yang mau pesen saya sebulan sekali ke Jakarta misalnya gitu. Sepakat? Dan ini nggak ringan ini. 3 bulan belum tentu ada hasil. Ya Bu, nanti ini Mas Dian kalau bisa ada koneksi WA sehingga saya pun ikut nagih nanti. Mana ini hasilnya? Aja cuma pamer seragam doang, produknya mana kan gitu. Lanjut. Nah ini termasuk dengan dukungan perusahaan saya datangkan mahasiswa untuk menyusun profil lokasi proklim. Full service dengan perusahaan, dengan BUMN waktu itu. Pak, atau apakah perusahaan itu mau ke sini? Sulit, karena perusahaan itu biasanya prioritasnya ring 1. Kecuali kita punya koneksi sama pimpinan tertinggi perusahaan, itu bisa perusahaan semua. Makanya hubungan khususnya nggak bisa diomongkan di forum. Ibu-ibu jangan ngomong diri sendiri, mungkin ada saudaranya tadi yang punya koneksi dengan perusahaan-perusahaan itu. Misalnya begini, kita kasih contoh yang lebih realistis. Saya kan dari Kendal, Jawa Tengah. Ponakan saya itu banyak yang mantan TKW. Dia membuat produk jajan kayak gini ya Bu ya. Bahkan dia membuat produk wingko. Tapi dengan bangga dia mengatakan, wingkonya aku sudah tak kirim ke Malaysia, tak kirim ke Hong Kong. Gila ini, padahal wingkonya itu tahannya hanya paling 4 hari atau seminggu lah ya. Kok bisa dikirim ke sana, gimana ceritanya no? Tak vakum Om. Jadi wingkonya itu dia pintar juga. Ya dari belajar browsing itu, di vakum, dikirim. Oh kalau pakai ini pengiriman ini 3 hari nyampe. Oh wah luar biasa. Loh kamu bisa ngirim ke sana? Apa dia kenal orang Hong Kong? Enggak. Pakai jaringan apa Bu? Jaringan TKW. Oke? Lebih realistis kan? Mungkin di Ciamis ada juga nih tetangga kampung, ya sama-sama di kampung. Ternyata di mana? Di Taiwan. Ternyata di mana? Lah, sini produknya dibagusin dulu, baru nanti misalnya pas pulang, nah ini bawa coba buat promo di sana, kalau ada yang pesan nanti kita kirim. Kirim cepatnya lewat mana ya, nyari-nyari info, mungkin lewat Bandung, mungkin lewat mana gitu loh. Ada Indah Kargo, ada macam-macam, saya nggak tahu lewat mana. Lanjut. Nah ini yang topik terakhir untuk menuju lestari. Lanjut Mas. Syaratnya ini. Yang pertama tinggal nunggu 2 tahun. Yang kedua pengayaan kegiatan. Aksi di lokasi harus dicek ini. Nggak bisa hanya di forum ini, harus di lokasi. Ada perubahan nggak? Saya yakin belum ada perubahan. Ayo, ini saya pakai bahasa yang galak ini. Saya yakin belum ada perubahan. Kalau ada Pak Lurah buktikan. Ayo Pak, sudah ada Pak. Kemarin yang nanam kangkung itu hanya waktu problem itu hanya 5 rumah Pak. Sekarang udah 50 rumah. Ayo Bapak kita antar. Itu namanya perubahan. Perubahan menjadi lebih baik. Tapi kalau perubahannya dulu pasukan kami 50 orang Pak. Sekarang tinggal 30. Berarti smackdown. Penurunan nggak mungkin itu diusulkan. Gitu Pak. Kelembagaannya dulu kami seorang diri Pak. Sekarang nanti nih, perguruan tinggi yang kesini udah rutin 2 orang Pak. Perusahaan alhamdulillah sudah ada 1 Pak yang berkomitmen mendampingi kami 5 tahun ke depan misalnya. Oh iya Pak, selain DPR KPLH, Dinas Pertanian sudah masuk Pak. Ini bentar lagi PU, bentar lagi apa. Dan alhamdulillah kami punya produk misalnya. Terus pendampingan desa, mana aktivitasnya? Datang dan pergi, Bapak ke sana ke sini. Mungkin ada pelatihan, mungkin ada studi banding, ya kan, keliling. Mungkin Bapak nombok lagi gitu. Bensin untuk keliling nggak ada kan, nombok sendiri gitu. Namanya perjuangan itu pasti rugi Pak. Tapi ketika ada hasil banyak yang ngeklik. Hukum alam Pak. Bapak nyalon dewan,
jual rumah, jual kebun. Setelah jadi Pak, proposal sumbangan itu bisa tiap hari Pak. Tapi kalau Bapak nggak jadi, udah KO sendiri. Itu kayaknya rumus sosial begitu. Lanjut, terus penghargaan minimal tingkat provinsi. Makanya di sini diangkat siapa yang berpotensi. Ini masih ada waktu 2 tahun ya. Mungkin ada yang jago membuat ukiran ternyata mendapat penghargaan nasional. Mungkin ada yang ceramahnya viral karena diundang oleh TV nasional. Itu kan juga bentuk-bentuk penghargaan. Mungkin ada yang orang luar negeri datang ke sini memberikan sertifikat karena desa ini mampu menjaga stok karbon misalnya. Sekarang kan istilahnya ke arah jualan karbon gitu. Terus menyusun dokumen perencanaan 5 tahun ke depan. Siapa berbuat apa, rencananya seperti apa. Nah nyusun ini yang ke-6 ini jangan sampai nanti yang nyusun Mas Gian Pak. Mas Gian bukan masuk bagian dari wilayah kampung sini. Harus masyarakat di sini yang menyusun. Pak Lurah bilang, wah saya udah tua Pak, cari yang muda Pak. Tapi bukan istri loh Pak. Bagian administrasi yang menyusun laporan. Jelas ya Pak? Bu, ini bukan hanya tugas Pak Lurah ini, istrinya udah pucat di belakang tuh. Suamiku ikut hadir malah jadi begini. Nanti terus berbagi tugas. Rapat berikutnya Bapak Ibu langsung bicaranya Pak, siapa berbuat apa. Gitu. Termasuk tugas penyuluh apa, kecamatan apa itu nanti berbagi tugas. Misalnya Bu, oke yang kecamatan karena kami punyanya kertas dan cap, maka saya akan mendorong Pak Camat untuk memberikan surat edaran agar di dusun ini atau di wilayah kecamatan ini untuk proklim misalnya. Jadi ya Bu ya, kalau kecamatan kan gampang begitu. Saya nggak akan mendorong terkait dana lah kalau kecamatan. Yang penting kehadiran dan surat edaran itu sudah cukup. Kalau desa ya jangan, desa punya anggaran kok. Tapi ya jangan, nggak usah pasang tinggi-tinggi dulu, 5 juta, 10 juta alhamdulillah. Tapi kalau bisa tiap tahun naik 10 juta itu kan lumayan. Karena intinya dana desa itu sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat untuk biar lebih sejahtera, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Bahasa lainnya SDGs, Sustainable Development Goals. Itu nih bahasanya Pak Harto dulu, pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya dari dulu sudah ada istilahnya, ganti istilah aja. Lanjut. Nah ini contoh pembinaannya apa? Ini nih, tinggal dilaksanakan aja nih. Coba kalau 8 ini terlaksana, keren, super keren. 1, Pak Lurah harus mulai diedarkan biar jadi narasumber keliling dusun, tidak apa-apa. Dari dusun terdekat biar nggak usah teriak-teriak bensin, ya kan? Gratisan nggak masalah, yang penting terdokumentasi Bapak ceramah apa, di mana fotonya ada. Oke? Sosialisasi mungkin dari DPR KPLH kalau pas ada sosialisasi diundang. Dari pertanian mungkin juga diundang. Pelatihan silahkan, pelatihan dari dana desa, dari yang lain. Ini kemarin dari mana tuh? Sulawesi saya ada inspirasi nomor 4, pentas seni dan budaya lokal. Jadi di proklim itu nggak melulu urusan nanam kangkung Bu. Jadi mungkin dibuat panggung kayak 17-an itu tampil baca puisi, nari apa di situ, masyarakat kampung tampil tapi membawa spiritnya tema proklim. Termasuk di sana kemarin mendongeng itu pun bercerita tentang pentingnya sawah menjaga untuk ketahanan pangan nasional. Itu kan juga masuk juga. Jelas ya Bapak ya. Terus studi banding ini kalau nanti ada rezeki nomplok mungkin dari dinas, dari perusahaan mau ngajak studi banding. Kalau nggak ada ya deket-deketan aja lah, studi banding ke desa lain atau ke mana tuh yang ke kelestarian kemarin itu main ke situ itu sudah termasuk. Naik motor sendiri-sendiri gitu kan bisa. Atau odong-odong, malah bahaya kalau odong-odong ada. Kerjasama, monggo. MOU-nya kerjasama secara sederhananya nggak masalah, nggak harus pakai akte notaris atau nggak usah. Gaya masing-masing menteri 10.000 selesai. Desa ini dengan desa sana bersepakat bahwa di sana siap dibina oleh desa sini, itu juga termasuk kerjasama. Fasilitasi Pemda, misal Pak Kampung Sukamaju proklim, pengen studi banding ke lokasi proklim,
Tapi kami kalau naik motor aman Pak, karena yang mau ikut 50 orang. Akhirnya Pemda memfasilitasi, oke, itu ada truk Pak, bukan bis ya. Namanya Pemda itu kan nggak selalu sesuai ideal. Ada truk Pak, itu biasanya buat ngangkut sampah, itu pas nganggur Pak, boleh nggak dipinjam sehari? Tapi bau apa enggak itu udah dicuci Pak. Oh, truknya bersih tapi ini naik truk, ya boleh, nggak apa-apa. Jadi namanya fasilitasi nggak selalu VVIP, jadi pakai bis, pakai ini enggak. Sekuatnya semampunya. Yang penting ada aktivitas. Atau kalau ada perusahaan, wah keren tuh. Saya kemarin di Sulawesi itu Pak, kegiatan pentas seni budaya itu semua dana ditanggung perusahaan Mas dia. Pelaksananya dari perguruan tinggi. Masyarakatnya pentas, membangun kreasi. Bahkan yang tampil bukan hanya lokal, bahkan yang skala kabupaten pun ikut tampil. Baca puisi, nyanyi, main drama, bercerita, dan sebagainya. Fashion show gitu ya. Lanjut. Habis ya kan. Nah ini contoh binaan. Ini kan 10. Nanti kan terregistrasi, ini urusan dari Mas Gian dan kawan-kawan untuk pendaftarannya. Tapi ya kalau bisa 15 sampai 20. Lanjut. Udah mau habis nih. Nah strateginya apa? Ini Pak, strategi ini yang penting ya Pak Lurah nih. Tapi ibu-ibu juga nih, membangun komunikasi dengan siapapun. Kalau ada link itu peluang. Ponakannya, tantenya, om, Pak D, Bude, yang ada link perguruan tinggi, perusahaan, link luar negeri, gunakan. Grup online silahkan. Membangun aksi yang lebih bagus lagi. Kemudian pemerintah daerah juga memberikan fasilitasi biar untuk terkait apresiasi, pendampingan, peluang mendapatkan CSR dan sebagainya. DPR KPLH ini secara dana kecil, tapi secara dengan perusahaan mereka ini kan bertaring. Ini saya kasih tahu nih, taringnya di mana? UKL UPL. Taringnya di mana? AMDAL. Taringnya di mana? Proper. Pak, tapi ini kan yang ngeluarin pusat provinsi, ya minimal kan kabupaten diajak ngawasi. Kalau mereka nggak kooperatif, ya kita nggak mau jadi pengawas gitu loh, main ancur dikit. Nah, kooperatif yang dimaksud apa? Bukan amplop bawah tangan, tapi tolong dong Desa Sukamaju itu dibina jadi binaan perusahaan. Dokumennya mana? Tolong buktiin perusahaan diantar ke sini. Walaupun perusahaannya kecil, terus ngasih bantuannya hanya mungkin 1 tong tempat sampah, ya tidak masalah. Jadi Bapak namanya perusahaan tuh gak selalu mikir yang gede-gede itu, enggak. Sesuai kemampuan. Yang penting ada wujudnya. Kemitraan, ya menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dan sebagainya. Kemudian administrasi tolong ditertibkan mulai sekarang. Oke. Terus yang terakhir ini membangun kemandirian. Jadi nanti ada pertanyaan, ini yang tahun kemarin belum Mas Gian, adalah apakah lokasi program Lestari ini sudah mandiri secara ekonomi? Artinya bukan gini lagi Pak. Tahu kan kode saya ini? Lah kalau sudah lokasi Lestari kok mentalnya masih minta bantuan, nunggu diajak DLH, itu ya salah itu. Harusnya kalau Lestari itu ada jalan sendiri, itu udah berkibar, ada income dari produk dan program unggulan. Jelas ya? Ini agak panjang, mohon maaf karena biar sekali datang saya jauh-jauh ini biar masuk semua. Nanti kita lanjut pakai grup WA kalau mau. Kalau tidak ya saya senang aja. Ya kan? Karena di grup WA nanti kan ada berbagai cerita yang harus kita bahas. Mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali. Mungkin kalau nggak sempat kita video call dan sebagainya, monggo silahkan. Habis ya? Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.